illa kana min ashabin nar. Atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah mendengarku seseorang pun dari umat ini, apakah dia seorang Yahudi ataukah dia seorang Nasrani, thumma yamut, kemudian dia mati, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, kemudian dia mati dan dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, tidak beriman dengan apa yang dibawa Rasul Muhammad alaihi salatu wasallam, illa kana min ashabina, kecuali dia mesti menjadi penghuni neraka. Nah, lihat jamaah yang berbahagia, ketika kita meninggal dunia dalam keadaan tidak muslim, maka tempatnya di dalam neraka dan kekal selama-lamanya. Dan alhamdulillah Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita nikmat Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa Islam ini merupakan tariqul, jalan yang menghantarkan kepada keridhoannya dan kepada surganya. Nah, alladzi dalla alaihi khatimur rusuli wa anbiya'uhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang telah ditunjukkan oleh penutup rasulnya dan para nabinya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan prinsip akidah muslim. Tidak boleh dia meyakini adanya seorang nabi setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ana khatimun nabiyyin, la nabiyya ba'di. Sesungguhnya aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Oleh karenanya jemaah yang berbahagia, ketika ada di zaman kita hari ini misalkan mengaku seorang nabi, maka kewajiban kita mendustakannya. Mendustakannya. Dan Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa akan ada setelahnya salasuna dajjalun, 30 dajjal yang kesemuanya mengaku nabi. Nah, jangankan itu jamaah yang berbahagia, ketika Rasulullah SAW masih hidup saja, ada seorang yang di masanya mengaku nabi. Siapa itu? Musailamah. Nah, ala kulli hal jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, fala sabila ila sa'adatil 'abdi illa bil istiqamah alaihi. Maka tidak ada jalan untuk kebahagiaan seorang hamba kecuali istiqamah di atasnya. Seseorang tidak akan sa'adah, seseorang tidak akan bahagia kecuali dengan istiqamah di atas al-Islam. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Dan kembali kita katakan, Bapak Ibu barakallahu fikum, Islam itu sih sejatinya itu seperti apa sih? Apa hanya mengaku saya muslim, setelah itu dia tunduk kepada selain Allah, merendahkan diri kepada selain Allah, pasrah kepada selain Allah? Bukan. Islam itu adalah kepasrahan hanya kepada Allah. Istislamu lillahi wahdah. Pasrah hanya kepada Allah semata, itulah Islam. Sehingga seorang muslim dikatakan muslim karena dia adalah seorang yang menyerahkan jiwanya kepada Allah semata. Kalau ada satu orang yang dia pasrah kepada Allah dan juga pasrah kepada selain Allah, maka sejatinya ini bukanlah muslim, tetapi ini adalah kemusyrikan. Inilah dia Islam. Islam itu adalah kepasrahan.
ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, untuk Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang selanjutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba dibaca artinya. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu yang berbahagia, makna ayat tariqul ladzi an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin lahum ahlul hidayah wal istiqamah. Jalan alladzi an'amta 'alaihim, yakni jalan orang-orang yang telah Engkau berikan kepada mereka nikmat. Siapa mereka ini? Siapakah orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka nikmat yang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni jalan tersebut, yakni minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, was-siddiqin, para siddiqin, wasyuhada, was-salihin. Fahum ahlul hidayah wal istiqamah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan orang-orang yang istiqamah. Wala taj'alna mimman salaka tariqal maghdubi 'alaihim. Dan janganlah engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang meniti jalan yang dimurkai. Alladzina 'araful haqq wa lam ya'malu bihi. Coba perhatikan, jalan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jalannya siapa? Jalannya orang-orang yang dia mengetahui kebenaran namun dia tidak mengamalkannya. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari jalan orang-orang yang seperti ini. Mengenali kebenaran, mengetahui kebenaran, tapi dia tidak mau beramal dengan kebenaran itu. Dia tahu bahwa salat itu wajib, tapi dia tidak mengamalkannya. Dia tahu bahwa sesungguhnya yakni puasa Ramadan itu wajib, tapi dia tidak beramal dengannya. Maka ini adalah orang-orang yang maghdub, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa dia dimurkai? Karena dia mengenali kebenaran, mengetahui kebenaran, akan tetapi dia tidak mengamalkannya. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita orang-orang yang ngerti kebenaran namun tidak mengamalkannya. Mafhum mukhalafahnya, kita meminta kepada Allah menjadi orang yang tahu kebenaran kemudian mengamalkan kebenaran tersebut. Makanya kita sering mengungkapkan doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Karenanya kita sering memohon, berdoa kepada Allah agar Allah menampakkan kepada kita kebenaran adalah kebenaran. Dan setelah itu memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan taufik kepada kita untuk dapat mengikuti kebenaran itu. Sebagaimana kita juga meminta kepada Allah agar Allah menampakkan kepada kita kebatilan itu sebuah kebatilan. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada kita untuk meninggalkan kebatilan itu. Subhanallah. Ini hal yang luar biasa jemaah yang berbahagia. Ya, ini hal yang luar biasa. Yang harus selalu dan senantiasa kita permohonkan kepada Allah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran, dengan penuh keikhlasan dan kejujuran, agar Allah Azza wa Jalla betul-betul menjadikan kita orang yang berada di atas kebenaran, mengetahui kebenaran dan mengikuti kebenaran itu.
Wala taj'alna mimman salaqa tariqal maghdubi 'alaihim alladzina 'araful haqq wa lam ya'malu bihi. Dan janganlah engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang meniti jalan, ya, meniti jalan yang dimurkai, meniti jalan orang-orang yang dimurkai, yakni alladzina 'araful haqq, yakni orang-orang yang mengetahui kebenaran akan tetapi dia tidak mengamalkannya. Wahum al-yahud, mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Kenapa mereka dikatakan orang-orang yang mengetahui kebenaran akan tapi tidak mengamalkannya? Naam, mereka adalah orang-orang yang paham bahwa Rasul yang terakhir adalah Muhammad. Mereka ngerti dengan pengertian yang luar biasa. Bahkan Allah katakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengetahui, ya, Nabi Muhammad ini seperti mereka mengetahui anak-anaknya. Siapa di antara kita yang tidak kenal persis dengan anak kita? Tidak ada. Setiap kita kenal persis, bahkan ada tai lalat di punggungnya atau di mana, kita tahu, kita kenal. Bahkan ketika dia berdiri di sana, kita tahu bahwa itu adalah anak kita. Begitulah keadaan mereka orang-orang Yahudi. Mengenal, ya, tahu persis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Akan tetapi berimankah dia dengan Nabi Muhammad? Ternyata tidak. Padahal dia tahu tapi dia tidak mau mengimaninya. Dan Allah katakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi Muhammad sebagaimana dia mengetahui anak-anaknya. Mereka dimurkai karena mengenali kebenaran tetapi tidak mengamalkannya. Wa man kana ala syaqilatihim, dan orang-orang yang semodel dengan mereka. Artinya kecaman seperti ini jamaah tidak hanya tertuju kepada siapa? Orang Yahudi saja. Namun juga tertuju kepada kita kalau seandainya kita mengetahui kebenaran kemudian kita tidak mau mengamalkannya. Dan ini jangan menjadi sebuah alasan ketika ayo ngaji lah, bok ngerti aku iso ngamalna. Ya, kadang kan kita seperti itu ya. Ketika diajak ngaji nggak mau, kenapa? Alasannya takut ngerti kemudian tidak beramal. Apa tatkala kita tidak tahu, kita tidak tahu kemudian kita bebas, tidak ada hisab, tidak ada perhitungan? Tidak. Anda tidak tahu pun Anda akan ditanya kenapa Anda tidak tahu. Kalau Anda tahu dan tidak beramal, Anda pun akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingganya yang harus kita lakukan adalah ya tahu kemudian beramal dengannya. Dan itulah yang kita permohonkan kepada Allah, agar Allah menjadikan kita orang yang tahu dan beramal dengannya. Dan inilah jalannya orang-orang yang sukses. Ketika kita ingin sukses, maka hendaknya kita tahu dan beramal dengan apa yang telah kita ketahui. Indah sekali apa yang diungkapkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, ya dia harus berilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, ya dia harus berilmu. Artinya ilmu merupakan sumber kebaikan, sumber hidayah, dan sumber na'am dari segala kebaikan-kebaikan. Nah, walau dhalin, dan juga bukan jalannya orang-orang yang dhalin. Siapa mereka sejatinya? Orang-orang yang dhalin itu mereka adalah orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengenali kebenaran karena kejahilan dan kebodohan mereka. Ya, mereka beribadah kepada Allah di atas kebodohan dan kejahilan yang sehingganya dia menjadi orang yang tersesat. Dan kita memohon perlindungan kepada Allah dari dua golongan ini. Dari golongan orang-orang yang berilmu namun dia tidak mengamalkan ilmunya, dari orang-orang yang jahil sehingganya dia bodoh. Nah, seorang muslim dialah seorang yang berilmu dan
mengamalkan ilmunya. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fi hadha ad-du'a shifaa'un lil qalbil muslim min maradil juhudi wal jahli wad dhalal. Dan di dalam doa ini, doa yang mana? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ini mengandung obat, ya. Syifa'un lil qalbil muslim, mengandung obat bagi hati seorang muslim, min maradil juhudi wal jahli wad dhalal, dari penyakit penentangan, kebodohan dan kesesatan. Kenapa kok seperti itu? Kenapa doa ini mengandung makna, ya, obat bagi hati dari penentangan, dari kebodohan dan dari apa? Kesesatan? Karena kita memohon perlindungan kepada Allah dari orang-orang yang jahil. Memohon perlindungan kepada Allah dari orang-orang yang berilmu namun tidak beramal. Maknanya kita meminta kepada Allah agar Allah berikan kepada kita ilmu dan beramal dengannya. Nah, wadalalatun ala anna a'zama ni'matin 'alal itlaq hiya ni'matul Islam. Sebagaimana ayat ini juga menunjukkan bahwasanya nikmat yang paling agung secara mutlak dialah nikmat Islam. Anda dijadikan sebagai seorang muslim, ini merupakan nikmat yang paling besar, jemaah. Allah pilih kita menjadi seorang muslim, ini merupakan nikmat yang paling besar dan paling agung. Nikmat yang tidak setiap orang mendapatkannya. Nikmat sehat, semua orang mendapatkan. Nikmat harta, semua orang mendapatkan. Lihat orang-orang Nasrani, lihat orang-orang Yahudi, mereka mendapatkan nikmat harta, mereka mendapatkan nikmat, ya, kekuasaan dan yang sejenisnya. Dan Allah berikan nikmat itu kepada orang yang Allah murkai ataupun kepada orang yang Allah cintai. Namun nikmat iman, nikmat Islam ini Allah berikan hanya kepada siapa? Orang yang Allah ridhai. Allah berikan kepada siapa? Orang yang Allah cintai. Dan Masya Allah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena Allah berikan kepada kita nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung yang tidak setiap orang mendapatkannya. Nikmat yang akan membawa Anda, kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itulah nikmat Islam yang kita wajib untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar supaya istiqomah di atasnya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita bincangkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Jam berapa, Mas? Gak apa-apa lah ya, karena baik. Mungkin ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Namun yang jelas inilah ya sekelumit dari kandungan makna yakni surat Al-Fatihah. Dan disunnahkan setelah membaca surat ini, dan ini pada waktu sholat, untuk mengucapkan amin, ya. Disunnahkan bagi orang yang membaca an yaqula fi shalah, yakni untuk mengucapkan di dalam sholatnya amin. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya tidak ada sesuatu yang menjadikan orang-orang Yahudi itu lebih dengki terhadap kalian kecuali dari mengucapkan salam dan amin.
Jadi ini dua perkara yang menjadikan orang-orang Yahudi itu sangat apa? Sangat iri, sangat dengki sekali. Ya. Yakni ucapan amin dan ucapan salam. Dua perkara yang ternyata terkadang kita tinggalkan. Ya. Dan Rasulullah SAW pernah menyebut dalam sebuah hadisnya, sesuatu yang menjadikan seseorang itu saling mencintai adalah menebarkan salam. Awala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan ya kepada sesuatu yang apabila kalian lakukan niscaya kalian itu saling mencintainya. Afsus salam fima bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Dan ini merupakan sesuatu yang ternyata memiliki fadilah, membuahkan mahabbah, membuahkan saling cinta mencintai di antara kita. Dan di samping itu menjadikan sebab orang Yahudi itu marah besar kepada kita. Kalau Anda ingin menjadikan orang Yahudi marah besar kepada kalian, maka tebarkanlah salam. Tebarkanlah salam di antara kita dan ucapkanlah amin. Ya, dan ucapkanlah amin. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza qala al-imamu waladhdallin faqulu amin." Apabila seorang imam mengucapkan waladhdallin, maka ucapkanlah oleh kalian itu amin. Sesungguhnya barang siapa yang ucapan aminnya itu berbarengan dengan ucapan aminnya malaikat, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Anda mengucapkan amin. Anda mengucapkan amin. Nah, Anda hanya mengucapkan amin, ternyata ketika ucapan amin Anda, ucapan amin kita ini berbarengan dengan ucapan aminnya malaikat, maka Allah Azza wa Jalla akan menjadikan sebab dengannya mengampuni dosa-dosa kita. Subhanallah, sesuatu yang ringan akan tapi menjadi sebab besar buat kita mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu hal yang luar biasa dari mengucapkan nah. Dan apa sih makna amin itu, Bang? Amin itu maknanya apa? Ya Allah, kabulkanlah. Ya Allah, kabulkanlah. Dan ulama sepakat bahwa amin ini bukanlah salah satu ayat dari ayat Al-Quran, sehingganya tidak tertulis dan tidak ditulis di dalam mushaf, karena memang ini bukan ayat dari Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini saja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya. Jadi kan meminta hidayah agar kita istiqomah jalan yang lurus. Banyak orang menyangka bahwa apa yang telah diibadahi sekarang ini ada jalan lurus, dia istiqomah, padahal jalan itu bukan jalan lurus. Yang menurut salaf mungkin kita sebagai ini jalan lurus. Itu nasibnya bagaimana, Ustaz? Karena mereka jalan lurus ini, bagi mereka saya jalan lurus, saya istiqomah di sini. Sedangkan menurut kita, ya Allah alam, kita juga masih mencari jalan lurus itu kan, masih ini. Itu bagaimana nasib usaha mereka? Apakah mereka itu nanti dituntut juga bagaimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Mungkin setelah yang satu ini.